Kursi Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rakyat, selamat datang di channel YouTube kami, Kursi Rakyat. Ada bersama rakyat. Saya, M. Ihsan Aditya dari kelompok 4, akan berbagi tentang materi kewarganegaraan yang ringkas, juga mudah kalian pahami. Lalu, penerapannya di era modern saat ini, dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kami akan membahas analisis kasus tragedi Kanjuruhan dengan perspektif kewarganegaraan beserta tanggapan masyarakat terkait tragedi ini. Alhamdulillah, usai melewati beberapa pertemuan kuliah, inilah kami persembahkan hasil produk perkuliahan kewarganegaraan kami tentang analisis kasus tragedi Kanjuruhan dengan judul Peran Kewarganegaraan dalam Diferensiasi di Era Modern. Sebelum kita lanjut ke materi, ada quotes yang pas banget nih dari Miss Master Gujol, seorang penulis fiksi asal Amerika yang memenangkan penghargaan Hugo untuk novel terbaik sebanyak 4 kali, menandingi rekornya Hobart A. Henley. Ia mengatakan bahwa orang mati tidak bisa menuntut keadilan, merupakan kewajiban orang yang hidup untuk melakukan untuknya, untuk mereka. Oke. Materi yang pertama adalah kewarganegaraan. Mungkin Sobat Rakyat sudah familiar dengan kata-kata kewarganegaraan ini, karena mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan itu sudah ada. Mata pelajarannya ada di SMP, SD, SMP, dan seterusnya. Hingga di kuliah masih ada. Hanya nama saja yang membedakan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kewarganegaraan? Kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, yang artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negaranya. Jadi antara warga negara dengan negara itu saling memiliki keterkaitan. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah suatu penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan dan tempat kelahiran. Jadi, mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara di negara itu. Berbicara tentang kewarganegaraan, pasti identik dengan hak dan kewajiban. Nah, apa sih sebenarnya hak itu dan kewajiban itu? Jadi, hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh orang yang memiliki hak itu. Jadi seperti hak untuk hidup dan hak untuk berpendapat, hak untuk menerima kesehatan dan sebagainya, itu adalah hak kita. Selanjutnya, ada yang namanya kewajiban juga. Jadi kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Secara mudahnya seperti itu. Ya, seperti kita membayar pajak dan menaati hukum, kemudian taat peraturan rambu lalu lintas, itu adalah kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban ini saling keterkaitan, di mana kita kalau sudah melakukan kewajiban, maka kita berhak untuk menerima hak kita sendiri. Kita membahas negara, seperti artinya kewarganegaraan tadi, itu antara keterkaitan negara dengan warga negara. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan negara? Jadi, menurut Profesor Miriam Budi Harjo, negara itu adalah organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan negara. Pada contohnya, warga negara Indonesia yang berasal dari suku Cina, berasal dari suku Tionghoa, suku dari India atau dari Belanda, itu adalah contoh dari warga negara asing atau warga Vreemdeling. Selanjutnya, warga negara. Nah, warga negara itu merupakan seseorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu. Nah, pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu dinyatakan bahwa warga negara itu ada 2 macam. Yang pertama adalah warga asli atau warga negara asli atau warga negara pribumi,
Kemudian yang kedua adalah warga negara asing atau Vreemdeling. Jadi warga negara asli atau pribumi itu adalah penduduk asli sebuah negara tersebut. Contohnya warga negara Indonesia dari suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, dan suku Madura dan segala macam, yaitu adalah warga asli atau warga negara pribumi. Selanjutnya yang kedua adalah warga negara asing atau warga negara Vreemdeling. Apa itu? Warga negara asing atau warga Vreemdeling itu adalah penduduk yang berasal dari suku bangsa keturunan dari luar negara tersebut. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas penerapan kewarganegaraan di era modern. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di era disrupsi ini, di era 5.0, kita tidak lagi atau kita sudah jarang menggunakan alat-alat secara langsung, alat-alat fisik secara langsung, tapi kita lebih banyak menggunakan digital saat ini. Dunia saat ini tidak terlepas dari yang namanya digital, termasuk di sini adalah kewarganegaraan. Nah, apa saja contohnya penerapan kewarganegaraan di era modern? Yang pertama adalah penggunaan IKTP. Nah, apa fungsinya sih sebagai IKTP itu? Fungsinya IKTP itu adalah sebagai identitas jati diri serta berlaku nasional. Itu berlakunya nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin dan sebagainya. Itu adalah salah satu fungsi dari KTP. Adalah penerapan e-tilang. Jadi, dengan penerapan e-tilang ini, polisi tidak harus secara langsung turun ke jalan untuk merazia para pelanggar yang melanggar lalu lintas. Jadi, hanya dengan menggunakan atau hanya memantau lewat CCTV saja, polisi sudah bisa mengetahui siapa saja nih yang melanggar rambu lalu lintas dan sebagainya. Nah, apa saja sih efektivitas penerapan e-tilang ini? Yang pertama adalah efektivitas e-government dengan diterapkannya e-tilang ini. Yang kedua adalah meminimalisir pungli, dan yang ketiga adalah mempermudah proses administrasi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah contohnya beropini di media sosial. Ya, salah satu bentuk demokrasi atau kebebasan di Indonesia adalah bebas berekspresi di media sosial. Jadi kalau kita ingin menyuarakan pendapat, kita tidak harus secara langsung turun ke jalan dengan melakukan demonstrasi, apalagi demonstrasinya dengan melanggar peraturan hukum, sampai membakar mobil dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita sebenarnya sudah bisa dengan memanfaatkan media sosial sebagai kebebasan berekspresi kita sendiri. Bagaimana cara kita mengimplementasikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Yang pertama adalah di lingkungan masyarakat. Bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan selalu menjunjung tinggi toleransi dan perbedaan-perbedaan yang ada. Agar apa? Agar seluruh warga hidup damai dan rukun. Oke. Yang kedua adalah di lingkungan pendidikan. Bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar? Pertama, itu adalah seperti contohnya kita melakukan upacara dengan khidmat. Yang kedua, mungkin kita juga bisa dengan mengikuti kegiatan sekolah seperti paskibraka sebagai bentuk pengabdian kita kepada negara. Next, yang ketiga adalah kita mengimplementasikan kehidupan kewarganegaraan dalam sosial media. Jadi, apa yang dilakukan adalah mengklarifikasi atau tabayun terlebih dahulu dalam menerima informasi. Jadi, kita harus memfilter dulu informasi yang kita terima dari media sosial. Tidak asal menerima saja. Itu adalah salah satu critical thinking mahasiswa dalam kehidupan sosial media. Yang kedua adalah dengan berekspresi sesuai dengan kode etik. Itu saja dari saya. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan terkait penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman saya dan tanggapan dari masyarakat terkait tragedi ini. Selamat menyaksikan. Tragedi sepak bola yang menewaskan 125 orang di Stadion Kanjuruhan Malang di Surabaya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Dilansir dari beberapa media, tragedi Kanjuruhan ini
terjadi pada Sabtu Oktober pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, yang sedang melangsungkan pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang. Proses pertandingan berjalan dengan lancar hingga akhir pertandingan yang menghasilkan skor kemenangan 3-2 untuk Persebaya. Hal ini memunculkan reaksi dari penonton. Beberapa pendukung Arema melemparkan botol dan benda lain ke arah pemain dan manajemen, serta ada pula yang masuk ke lapangan. Sontak, tim kepolisian melakukan pengamanan terhadap ofisial dan pemain Persebaya. Proses evakuasi ini berjalan cukup lama, hampir sekitar 1 jam, karena sempat terjadi kendala dan hambatan. Pada waktu yang bersamaan, penonton semakin banyak turun ke lapangan. Ada sekitar 3.000 penonton yang dilaporkan memasuki lapangan. Kemudian, beberapa anggota polisi mulai melakukan penggunaan kekuatan seperti tameng dan tongkat. Dengan bertambahnya penonton ke lapangan, terdapat 11 personel yang menembakkan gas air mata juga mengejar para supporter. 7 tembakan diarahkan ke tribun selatan, 1 tembakan diarahkan ke tribun utara, dan 3 tembakan ke arah lapangan. Bagi pihak aparat, hal ini dimaksudkan untuk mencegah penonton lain turun ke lapangan, meski pada faktanya justru mengakibatkan kericuhan. Para penonton terutama di tribun yang ditembakkan merasa panik, pedih, dan berusaha meninggalkan arena. Mereka berusaha untuk keluar, namun terjadi kendala di beberapa pintu yang seharusnya 5 menit sebelum berakhirnya pertandingan, pintu itu harus dibuka. Tapi pada saat itu, hanya pintu 14 yang terbuka. Terlebih, para penjaga keamanan swasta atau steward juga tidak berada di tempat. Hal lain yang memperparah tragedi ini ialah kapasitas berlebih. Tiket yang dijual ada sebanyak 42.000, sedangkan kapasitas stadion adalah 38.000. Karena tragedi ini, banyak korban yang mengalami patah tulang, trauma, dan meninggal dengan mengalami afeksia. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 131 orang menjadi korban jiwa. Lalu, seperti apa pastinya masalah yang menjadi penyebab dari terjadinya kericuhan pada Stadion Kanjuruhan ini? Akan disampaikan oleh tim kami berikutnya. Di sini saya Elvina Aurelia Arya Putri Mahmudi sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dan tragedi Kanjuruhan yang ada di Malang yang kemarin baru akan terjadi pada bulan Oktober. Yang masalah pertama adalah kekecewaan supporter kepada pemain Arema yang kalah dalam pertandingan. Dan salah satu supporter ini turun ke lapangan yang memicu supporter lain untuk turun ke lapangan. Tetapi ternyata supporter ini tuh bertujuan untuk menyemangati pemain Arema yang kalah dalam pertandingan. Ternyata ketika supporter turun ke lapangan, para polisi dan aparat ini salah sangka atau salah paham terhadap supporter yang dikira akan memicu kerugian yang besar. Yang kedua, ada juga beberapa supporter ini yang tidak kondusif, sehingga merusak fasilitas yang berada di lapangan, seperti gawang, terus pagar-pagar tribunnya itu juga banyak yang rusak gitu. Yang kedua, para supporter juga ternyata tidak kondusif dan membuat kericuan dan tidak memahami betul bahwa itu cuma suatu pertandingan, sehingga menimbulkan sebuah kericuan dan membuat pihak polisi dan aparat keamanan juga mengambil tindakan yang gegabah karena kondisi saat itu yang kurang terkontrol. Nah, yang keempat, karena keadaan menjadi tidak terkontrol, tidak kondusif, tidak terkendali ini yang menjadikan pihak polisi maupun aparat keamanan yang lain juga turun ke lapangan dan mengamankan para supporter yang membuat kericuan. Semakin lama, keadaan semakin parah dan tidak dapat diatur. Akhirnya para aparat keamanan dan polisi membuat tindakan yang gegabah dan terpaksa menembakkan gas air mata, dan beberapa supporter juga dipukul pakai
tongkat atau semacamnya gitu oleh polisi yang bertujuan agar massa menghentikan aksi protesnya. Akan tetapi, gas air mata ini ternyata tidak dibolehkan oleh peraturan FIFA. Baik, di sini saya akan menyampaikan hubungan antara kasus tragedi Kanjuruhan di Malang kemarin dengan aksiologi kewarganegaraan pada warga dan negara. Pricuh Kanjuruhan melanggar kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Yang Pricuh Kanjuruhan di sini yang dimaksud pastinya dari pihak supporter dan dari pihak aparat. Nah, yang pertama, kewajiban menjunjung tinggi moral. Nilai moral di sini adalah suatu sifat yang baik, yang mana jika kita lihat pada tragedi Kanjuruhan kemarin, sifat baik pada pihak supporter maupun pihak aparat dinilai kurang, apalagi pada pihak oknum aparat yang sangat represif. Selanjutnya ada nilai agama, nilai keamanan dan ketertiban umum yang sesuai dengan pasal 28 ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Nah, yang kedua, kewajiban menghormati hak asasi manusia yang sesuai dengan pasal 28J ayat 1 yang mana berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Realita diusut tuntasnya kasus ini bertentangan dengan fungsi sebagai berikut. Nah, yang pertama, melaksanakan ketertiban, law and order, untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Negara harus melaksanakan penertiban atau negara bertindak sebagai stabilisator, yaitu menstabilkan masyarakat-masyarakat. Nah, yang kedua, menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Jika kita lihat sampai saat ini, kasus tragedi Kanjuruhan di Malang kemarin belum menemukan titik terangnya, belum diusut tuntas oleh pihak yang berwajib, pihak yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya hak-hak yang dilanggar pada kasus tragedi Kanjuruhan ini termasuk hak keamanan ya. Nah, yang pertama, oknum supporter yang masuk ke lapangan memancing supporter lain untuk turut masuk ke lapangan. Yang kedua, request dari supporter untuk menyelenggarakan pertandingan pada malam hari, penjualan tiket melebihi batas maksimal kursi, dan tidak adanya verifikasi ulang stadion dari pihak penyelenggara. Nah, yang ketiga, polisi melanggar peraturan keamanan dengan tindakan represifnya, menembakkan gas air mata secara berlebihan ke arah tribun penonton atau ke arah gate. Nah, yang ketiga ini juga termasuk pihak hak kehidupan karena banyaknya orang meninggal pada kasus tragedi Kanjuruhan kemarin. Cukup sampai di sini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada sahabat hari ini. Kita langsung masuk tahap selanjutnya, yaitu pembahasan khusus yang terdapat di situ, yaitu pihak penyelenggara, koordinator penyelenggara, dan security office bertanggung jawab atas persyaratan layak fungsi stadion juga keselamatan dan keamanan penonton. Jadi di tragedi Kanjuruhan tersebut dari panitia penyelenggara maupun security office tidak mengindahkan adanya aturan-aturan sehingga terjadinya tragedi tersebut dan membuat mereka mendapatkan hukuman yang sesuai dengan pasal 359 dan 360 serta pasal 103 ayat 1 dan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Yang kedua, di sini polisi tidak mengindahkan adanya aturan FIFA tentang pelanggaran penggunaan gas air mata. Jadi di tragedi Kanjuruhan tersebut aparat kepolisian menembakkan gas air mata yang dimana peraturan tersebut sudah dilarang oleh FIFA, yang menyebabkan aparat tersebut mendapatkan hukuman yang sesuai dengan pasal 19 FIFA B tentang Stadium Safety and Security.
serta pasal 103 dan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang keolahragaan tadi. Kemudian yang ketiga di sini ada Polri harus mengevaluasi diri dan membuat aturan baru pasca tragedi ini. Ya, jadi pecinta sepak bola mengharapkan kejadian ini tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang, apalagi yang bertanding tersebut ialah dua tim musuh abadi yang sejak dulu memang pertandingannya berlangsung keras dan panas. Oleh karena itu, pasca tragedi tersebut harus membuat aturan baru, yaitu Perpol nomor 10 tahun 2022 berisi tentang mekanisme perizinan penyelenggaraan, pengamanan penyelenggaraan baik sebelum, saat pertandingan dan sesudah pertandingan. Jadi di sini terkait kanjuran sudah jelas pada saat perizinan penyelenggaraan, pengamanan penyelenggaraan, saat pertandingan dan selesai pertandingan ini tidak berjalan dengan baik. Dari kapasitas stadion yang hanya 38, tapi pada saat pertandingan tersebut sampai menampung 42.000 penonton. Hal tersebut membuat jalannya tidak sesuai harapan dan maka timbullah tragedi tersebut yang memakan banyak korban jiwa. Sampai saat ini yang menjadi tersangka dari tragedi hukuman atau tragedi Kanjuruhan tersebut sudah terdapat ada 6 tersangka yang ditetapkan, yaitu yang pertama Direktur Utama PT LIB yaitu Ahmad Hadian Lukita, yang kedua Ketua Panpel atau Panitia Pelaksanaan Pertandingan yaitu Abdul Haris, yang ketiga yaitu Security Officer yaitu Suko Sutrisno, yang keempat Wahyu Setio Pranoto yaitu Polres Malang, yang kelima Hasdarman yaitu Brimopolda Jatim, dan yang terakhir Kasat Samapta Polres Malang. Nah, di sini saya Lutfi Davina sebagai pemateri akan menyampaikan kesimpulan dari kasus yang telah dibawakan oleh kelompok kami. Kesimpulannya yang pertama adalah peristiwa Kanjuruhan merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi akibat tata kelola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan, menghormati, dan memastikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan. Pelanggaran hak asasi manusia salah satunya terkait penggunaan kekuatan yang berlebihan, termasuk penggunaan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan. Adapun 6 pelanggaran hak asasi manusia lainnya dalam tragedi Kanjuruhan adalah pelanggaran hak memperoleh keadilan, hak untuk hidup, hak kesehatan, hak atas rasa aman, hak anak, serta pelanggaran terhadap bisnis dan hak asasi manusia. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, penggunaan gas air mata pada proses pengamanan pertandingan di stadion merupakan bentuk penggunaan kekuatan berlebihan, dikarenakan pada pasal 19 aturan FIFA soal safety and security itu dilarang. Disebutkan tidak boleh sama sekali penggunaan senjata api dan gas air mata untuk pengendalian massa. Selanjutnya, yang ketiga, tragedi itu menyebabkan ratusan orang meninggal dunia, menewaskan sampai 135 orang dan melukai ratusan korban lainnya. Tragedi terjadi ketika supporter berdesak-desakan hendak keluar karena panik menghindari tembakan gas air mata. Dan kesimpulan yang terakhir adalah polisi yang menembakkan gas air mata juga dapat dijerat hukum pidana karena menyebabkan kematian. Tindakan aparat dalam kejadian tersebut juga disebutnya bertentangan dengan beberapa aturan-aturan seperti Perkapolri nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa, Perkapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, Perkapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian
negara Republik Indonesia. Karena kelalaian mereka, itu semua mengakibatkan kematian 135 orang meninggal dunia. Nah, itu kalau di pasal pidana KUHP 359 ayat 3 dengan ancaman pidana 5 tahun. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulannya. Halo guys, aku Arini. Di sini aku lagi sama salah satu supporter yang menyaksikan kejadian langsung tragedi Kanjuruhan di Malang kemarin. Selamat sore Mbak Niar. Selamat sore. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana kronologi singkat yang Mbak Niar ketahui dari tragedi Kanjuruhan di Malang kemarin? Kronologi dari mulai nggak kondusifnya kan? Iya betul. Nah, itu dimulai dari kekalahan atas Arema sama Persebaya dengan skor 3-2. Ya. Nah, itu udah mulai nggak terima ya, dikarenakan mainnya di Malang, di kandang sendiri kan ya, terus kalah. Nah, Ya betul. itu supportnya nggak terima dong. Jadi ya itu udah mulai rusuh gitu, nggak kondusif gitu, satu sama lain saling menganu. Apalagi ada Salah satu supporter yang ke bawah itu ya. oh yaitu salah satu supporter yang niatnya mau memeluk pemain, mau memberikan semangat kepada pemain, tapi sama polisi, sama keamanan itu dikira mau menyerang pemain. Nah, itu keamanan mulainya di situ, mulai melemparkan gas air mata. Keamanan itu siapa ya Mbak? Polisi Oh polisi. yang pakai baju hijau itu. Oh ya. Tapi bukan yang di pinggir lapangan itu, bukan, tapi yang di yang bawa tembak-tembak itu. Oh, Nah, iya. itu mulai ricuhnya di situ. Terus mereka nembakin gas air mata ke atas juga ya katanya. Iya, ke atas tribun itu orang-orang sudah mulai panik, turun keluar semuanya berdesakan gitu. Sedangkan pintunya itu dikunci. Nah, Ya yang katanya pintu keluarnya dikunci dari luar juga Iya, katanya. dari luar juga Yang itu. mengakibatkan orang-orang susah untuk keluar katanya. ya itu dikunci dari luar, terus berdesakan, terus sampai banyak yang kehabisan nafas. Terus ada yang keinjek-injek, ada yang udah tergeletak gitu. Udah parah, udah nggak Sangat bisa miris ya Mbak. Iya, sangat miris banget gitu. Saya aja mau keluar itu nggak bisa. Saya Mbaknya di dibilang- gate berapa ya? Oh, saya di gate 4. Yang parah itu di gate 13, 11, 10 itu parah. Saya di gate 4 itu udah dibilangin nggak boleh keluar dulu karena masih rusuh gitu. Baik. Oke selanjutnya apakah fanatisme menjadi salah satu terjadinya penyebab tragedi kemarin? Bisa jadi ya, karena ya itu fanatisme akan supporter sepak bola kan biasa kan ya. Iya betul. Ya biasa, kita saling mendukung sama-sama di jatimnya. Nah, itu bisa saja terjadi karena itu. Bisa saja terjadi ya Mbak jadi. Iya, bisa jadi terjadi. Karena kan merebutkan itu, jatim is blue or green. Nah, gitu. Baik, gitu ya. Ya. Oke. Apakah penanganan kalau kasus sampai hari ini sudah dijalankan dengan baik? Jadi kasus tragedi itu sampai saat ini udah penanganannya udah baik apa belum sih, Mbak? Belum. Menurut saya belum banget. Karena itu tidak ada usut tuntas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang atas seperti PSSI. Itu tuh kayak diem aja gitu loh. Kita sampai demo setiap minggu di Malang. Nah, sampai kita juga kirim surat ke Pak Jokowi. Sampai sekarang apa ya juga belum dengarkan, belum ada kemajuan. Tapi pelaku utamanya udah ketemu nggak, Mbak? Apa udah tahu belum? Kalau pelaku utamanya belum dipastikan sih, tapi kalau pelaku yang termasuk di oknum kejadian itu udah tertangkap 6 atau berapa gitu. Oh iya, 6 ya katanya. Iya, 6 katanya di berita sih. Baik. Menurut Mbak, langkah antisipatif apa yang dapat dilakukan baik dari pihak keamanan maupun dari pihak supporter agar kejadian seperti tragedi Kanjuruhan kemarin itu tidak terulang kembali? Kalau dari pihak keamanan ya tolong aja sih, kan keamanan tugasnya buat mengamankan seluruh isi stadion ya, bukan malah
nggak kondusif kan kayak kemarin. Nah itu anunya tolong di apa itu Peraturannya peraturannya itu tolong ditaati ya. Yang menurut FIFA itu nggak boleh pakai gas air mata gitu. memang itu ketentuan dari dulu ya Mbak yang nggak boleh pakai Iya, gas itu air kan mata. dari dulu nggak boleh di mana sepak bola manapun tuh nggak boleh pakai gas air mata. Terus sedangkan Apalagi Mbak iya kalau untuk supporter supporternya antisipasinya tolong ya yang kondusif aja sih, kita sama-sama supporter jadi ya saling mendukung satu sama lain, sama-sama di Jatim gitu, sama-sama kita bersatu aja, nggak usah rivalitas-rivalitasan. Iya, baik-baik. Oke, pertanyaan terakhir ya Mbak. Menurut Mbak Niar, apakah supporter saat ini khususnya Arema sudah mencerminkan sikap warga negara yang baik? Menurut saya sikap warga negara yang baik itu kan ya tergantung individu ya. Iya betul. Tapi menurut Mbak yang kejadian kayak kemarin itu bagus gak sih? Maksudnya warga negara yang baik gak sih? Enggak banget. Itu kan korban 135 nyawa. Ya nggak sangat mencerminkan. Kalau bisa ya kita sama-sama supporter saling mendukung satu sama lain aja gitu. Dari pihak keamanannya juga termasuk baik gak Mbak aja? Apa? Kalau jadi warga negara gitu, apa? Udah mencerminkan nggak pihak keamanannya? Belum, kan udah peraturan aja nggak ditaati kok mencerminkan kewarganegaraan. Belum. Ada kata-kata terakhir Mbak untuk Mbak untuk Kata terakhir, kejadian kemarin? ya tolong diusut tuntas ya. Nggak ada sepak bola seharga dengan nyawa. Usut tuntas sampai setuntas-tuntasnya. Karena ini tuh nyawa, boy, nyawa 135 bukan angka. Jadi iya diusut tuntas sampai oknum-oknumnya sampai semuanya. Tolong, oke. Baik, terima kasih. Itulah tadi interview dari kita. Selamat sore, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya sudah bersama narasumber. Sebelumnya dengan siapa Mas? AB. Selamat siang Mas AB. Jadi kami ingin mewawancarai Mas AB terkait peristiwa Kanjuruhan kemarin. Yang mana peristiwa ini dalam beberapa dekade kemarin setidaknya menewaskan sekitar 130 korban jiwa, dan itu mungkin dalam jumlah yang tidak sedikit. Nah, kami ingin langsung saja mencari kepada Mas AB terkait kasus ini. Oke, pertanyaan yang pertama saya Mas, ini terkait undang-undang Mas ya. Mungkin ketika peristiwa itu terjadi atau ketika perjalanan atau ketika pertandingan itu berlangsung, sebenarnya sudah ada undang-undang atau peraturan-peraturan nggak Mas yang ketika seharusnya dalam pertandingan itu seharusnya dilakukan? Misal tidak boleh menembakkan gas air mata seperti itu Mas. Ya FIFA kan udah itu ngelarang adanya gas air mata, itu penembakan gas air mata ke arah stadion. Mungkin kalau dari FIFA itu, tapi kalau dari peraturan kepolisian sendiri itu punya peraturan sendiri nggak Mas? Ya tentu polisi juga punya SOP ya, kapan untuk menembakkan gas air mata, kapan tidak. Karena yang ricu kan nggak semua ricu gitu loh pas waktu itu, cuma karena 1-2 supporter masuk terus menganggap itu sebagai kericuan, dan itu menurut aku menyalahi SOP. Jadi udah ada peraturan, cuman polisinya tidak melakukan itu ya? Mungkin polisi waktu itu panik ya, tapi tetap aja yang salah polisi lah. Ya harus yang salah harus polisi. Ya, karena kepanikan itu dan kurangnya profesionalitas Mas ya, kurang profesional. Ya. Terus pertanyaan saya yang kedua Mas, kira-kira sampai saat ini itu kasusnya sudah ditangani atau diproses sesuai prosedur dan sesuai dengan harapan masyarakat belum Mas? Tidak sesuai dengan harapan masyarakat, bahkan jauh dari harapan masyarakat. Misal semua polisi yang ikut serta dalam kerusuhan waktu itu belum juga ditindak tegas. Itu yang pertama. Yang kedua,
harusnya ini diusut dulu sebelum Liga 1 itu dimulai lagi. Yang ketiga, kemarin kan juga ada peraturan dari FIFA bahwa PSSI dilarang ngadain sepak bola di jam malam. Kan hari ini di jam malam lagi kan. Nah, gitu. Ya kurang ajar aja PSSI. Ya, jadi menurut Mas harus diusut tuntas sampai clear Mas ya. Tidak hanya sampai sekarang kan sudah ada 6 tersangka, jadi tidak hanya itu Mas ya yang harusnya ditangkap, harus tuntas Mas ya. Ya harusnya bertanggung jawab pertama ketua PSSI itu harus mundur. Kedua, kepala polisi Kota Malang itu juga harus bertanggung jawab. Karena tidak bisa juga ketua PSSI atau dari pihak polisi itu kemudian cuci tangan dan lain sebagainya gitu. Yang disalahkan misalnya beberapa oknum itu kan dianggap oknum, padahal kan itu semuanya melakukan itu. Nah gitu. Pertanyaan yang terakhir nih Mas, kira-kira sebagai pelajaran atau kita sebagai warga negara, entah itu kita sebagai polisi atau sebagai supporter, kira-kira itu dari peristiwa ini ada pelajaran yang bisa kita ambil nggak Mas dari peristiwa itu? Ya kalau kalah ya jangan buat rusuh lah itu untuk supporter. Kalau untuk polisi ya karena selama ini polisi emang gitu ya. Kurang ajar. Ya, jadi dari pihak supporter harus fanatismenya dikurangin lah Mas ya. Kalau Fanatisme nggak masalah, cuma kalau klubnya kalah ya udah terima gitu aja gitu. Karena kerusuhan itu kan bisa nimbulin apa ya kayak itu tadi loh. Itu kan dari 1-2 oknum supporter yang kemudian satu lapangan yang kena. ya terima kasih Mas. Itu saja mungkin yang saya wawancarai. Ya harapan kedepannya seperti apa kira-kira Mas? Ketua PSSI bertanggung jawab. Polisi-polisi yang ikut semuanya di sana harus bertanggung jawab. Karena ya itu lagi-lagi itu pembunuhan massal. Ya terima kasih Mas atas wawancaranya. Itu saja mungkin yang saya wawancarai. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sini kita sudah bersama narasumber yang bakal kita wawancarai. Kalau boleh tahu mbaknya namanya siapa? Imelda. Sekarang mbaknya sedang berkuliah atau sedang bekerja? Bekerja sih Kak. Di sini saya mau mewawancarai tentang tragedi Kanjuruhan. Apakah boleh? Boleh sih Mbak, boleh. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Mbak. Menurut mbaknya sendiri, apakah tragedi Kanjuruhan itu terjadi karena kurangnya penerapan nilai Pancasila? Kalau menurut saya sih iya ya Kak. Kenapa kakaknya bisa beranggapan kalau tragedi Kanjuruhan itu bisa terjadi karena kurangnya nilai penerapan Pancasila? Kan di Indonesia ini kan kita berpegang teguh pada Pancasila ya Kak ya. Jadi kan di bunyi-bunyi sila itu ada keterkaitannya dengan tragedi Kanjuruhan ini ya. Misalnya itu di sila kedua dan sila ketiga di mana yang bunyinya itu kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia. Nah, kalau misalnya dilihat dari kedua sila itu ya Kak ya, itu kalau diterapkan itu kayaknya ya nggak bakal terjadi kasus-kasus seperti itu. Oh, baik kalau begitu. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaan yang kedua aja ya Kak. Kan di kepolisian itu mempunyai kode etik. Nah, di dalam tragedi Kanjuruhan itu kan para polisi melanggar kode etik yang ada. Menurut kakaknya sendiri, apa sih yang harus dilakuin supaya kode etik polisi itu nggak dilanggar lagi? Kalau menurut saya sih, kepolisian ini harus lebih tegas meningkatkan kode etik profesi kepolisian ya Kak, agar bisa lebih membuat profesionalisme aja untuk para anggotanya. Baik. Sekarang kita sudah masuk ke pertanyaan yang terakhir ya Kak. Menurut kakaknya sendiri, apakah tragedi-tragedi yang terjadi seperti tragedi Kanjuruhan itu bisa membuat perpecahan antara para petugas negara dengan masyarakat? Menurut aku sih bisa ya Kak. Kalau misalnya kan ada para masyarakat yang tidak terima atas perlakuan para anggotanya ini yang bisa menyakiti hati ya ataupun fisik, itu kan bisa menimbulkan
masalah ya, perpecahan antara anggotanya dengan masyarakat itu. Oh, baik kalau gitu. Saya kira jawaban dari kakak sudah cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini. Terima kasih buat kakaknya sudah mau saya wawancarai. Ya, sama-sama Kak. Oke Mbak, saya minta waktunya ya. Perkenalkan sebelumnya saya Aufa, dengan Mbak siapa ini? Mbak Rahma. Oke Mbak Rahma, saya mau tanya-tanya mengenai tragedi Kanjuruhan. Mbaknya mengikuti kasus tersebut? Ya Mbak, ngikutin. Saya kan itu kan banyak ya di apa tuh namanya diberitain di sosmed, di TV gitu. Ya Mbak. Nah, kalau menurut Mbak nih, apakah tragedi Kanjuruhan itu ada korelasinya nggak sama pengetahuan kewarganegaraan pelaku penyebab kericuhan, Mbak? Mungkin mereka itu apakah mengerti bagaimana caranya menjadi warga negara yang baik, kemudian peraturan-peraturan yang diterapkan di Indonesia, seperti itu? Kalau menurut saya sih pasti ada sih Mbak hubungannya. Karena kan kalau misalnya mereka benar-benar mengerti nih, terus juga menerapkan gitu sama apa yang terkandung di Pancasila, kan pastinya nggak bakalan terjadi nggak sih Mbak keanarkisan yang berujung di tragedi ini. Ya Mbak, benar. Nah, kalau menurut Mbak lagi nih, apakah hal itu ada hubungannya nggak sama kurangnya edukasi mengenai pengetahuan kewarganegaraan dan Pancasila pada masyarakat? Kalau kurang sih saya rasa enggak sih Mbak, karena kan sejak bangku SD kan kita kan ada tuh ya yang namanya pelajaran PKN. Tapi bisa jadi sih ada beberapa pihak yang kurang edukasi, mungkin karena sering jam kos atau bolos kelas gitu. Tapi saya rasa yang menjadi permasalahan utamanya tuh dari diri sendiri sih Mbak, yang kurang menanamkan nilai-nilai Pancasila. Ya emang ya, semuanya itu emang dari diri sendiri gitu ya Mbak ya. Terus kalau gitu apa yang semestinya kita lakukan untuk menanggulangi terjadinya kembali tragedi serupa Mbak? Pastinya supaya nggak terjadi kembali tragedi serupa sih ya harus lebih menegaskan peraturan perundang-undangan sih terkait keamanan masyarakat. Terus juga penanaman nilai-nilai Pancasila itu sejak dini supaya pas udah gede tuh, udah dewasa, itu bisa menjadi warga negara yang baik gitu Mbak. Oke baik Mbak, saya rasa cukup. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Vina. Di sini saya bersama dengan Saya Cahyo Suandaru. Apa saya boleh wawancara ke Bapak tentang tragedi Kanjuruhan di Malang ini? Boleh, silakan. Nah, pertanyaan pertama, menurut Bapak, apakah tragedi Kanjuruhan ini termasuk pelanggaran HAM? Nah, ini pelanggaran HAM-nya ini kategori berat atau ringan? Menurut saya bisa dikatakan kategori berat karena menelan banyak korban jiwa, terutama karena gas air mata ya. Kemudian ada kekerasan dari pihak polisi kepada supporter, yang terutama ditekankan itu pada gas air mata. Pada saat supporter ingin keluar, itu malah diberi gas air mata oleh pihak polisi. Maka dari situ banyak korban jiwa yang meninggal, kemudian ada korban hidup tetapi mengalami gangguan mata, sakit mata, kemudian sesak nafas. Ya seperti itu yang saya. Terus yang pertanyaan kedua, kan gas air mata itu bisa membuat korban jiwa atau ada efek sampingnya. Nah itu sebenarnya gas air mata itu melanggar peraturan atau tidak? Seharusnya melanggar ya, karena digunakan ketika supporter itu berada di dalam ruangan. Nah itu yang berakibat fatal seharusnya. Tetapi kalau saya lihat-lihat di sosial media, terutama Instagram ya, kalau tidak salah itu dilarang oleh FIFA ya. Ya.
Berarti itu termasuk pelanggaran ya? Iya. Terus pertanyaan terakhir, saran apa yang Bapak berikan kepada semuanya, penyelenggara, pihak aparat, pihak supporter, dan lain-lain, itu saran apa biar tidak terjadi tragedi seperti ini lagi? Kalau saran dari saya, terutama dari pihak penyelenggara ya, yang berperan penting, karena di situ melebihi kapasitas juga kan ya. Seharusnya pihak penyelenggara ini bisa mentaati atau mematuhi kapasitas stadion tersebut. Yang pertama untuk penyelenggara itu, kemudian untuk polisi itu seharusnya mereka tidak berlaku sewenang-wenang terhadap supporter yang turun ke lapangan, karena padatnya supporter itu membuat supporter langsung turun ke lapangan juga kan ya. Kemudian di situ saya hanya lihat dari sosial media Instagram itu banyak yang ada yang dipukul, ada yang ditendang juga oleh polisi, karena kan dipukul agar tidak berlaku seenaknya saja supporter. Seperti itu. Kemudian yang untuk supporter, karena ini big match ya, kemarin itu kan big match Persebaya lawan Arema FC itu, kemudian karena sudah fanatik dengan sepak bola ya, saya tidak menyalahkan supporter. Seharusnya kembali ke pihak penyelenggara dan polisi tadi selaku penjaga keamanan ya, seharusnya bisa bertindak lebih bijak lagi. Untuk supporter ya sangat disayangkan juga ya, dan kalau bisa, kalau menonton sepak bola tidak usah membawa anak kecil ya. Kasihan yang balita-balita itu jadi korban ya. Itu dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian dari sisi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya bersama dengan Mas Agus akan berbicara sedikit tentang tragedi Kanjuruhan kemarin. Menurut pendapat Mas Agus, peristiwa tragedi Kanjuruhan tersebut yang terjadi beberapa waktu lalu itu menurut sampean bagaimana kejadian atau kronologi? Sekarang kondisi di mana? Jadi ketika terjadi tragedi tersebut, jelas ada sisi yang sangat cukup mencekam di diri saya, apalagi waktu itu keponakan saya ikut melihat pertandingan tersebut. Jadi menurut saya tragedi tersebut tragedi yang sangat miris ya, sangat miris, yang semoga tidak terjadi lagi di dunia persepak bolaan. Baik, melihat kejadian tersebut pasti membuat banyak orang dari luar negeri sampai prihatin. Itu bagaimana caranya pemerintah atau PSSI sendiri mengevaluasi? Yang pasti dari sisi keamanan yang cukup disorot. Keterangan dari keponakan saya memang sangat sesak sekali ketika dibebaskan. Jadi menurut saya dari panpelnya yang harus berhati-hati lagi untuk tidak terjadi hal tersebut. Melihat kejadian tersebut pasti banyak yang disangkutkan terhadap undang-undang yang khususnya yaitu pasal 359 dan 360 KUHP yang dimana kelalaian terhadap seseorang terhadap suatu kejadian yang menyebabkan meninggal atau bahkan luka itu akan dikenakan sanksi atau hukuman penjara paling lama sekitar 10 tahun kalau tidak salah. Jadi setelah dikaitkan dari peraturan atau perundang-undangan tersebut, menurut sampean selain yang saya sebutkan itu sanksi apa yang pantas diberikan kepada pihak yang terlibat dari panitia penyelenggara hingga keamanan? Yang pasti untuk mencegah terutama warga Malang untuk bisa aman lagi, karena di Malang itu di sekitar sudut kota itu
banyak sekali poster yang usut tuntas dan lain sebagainya. Jadi itu memang harus diusut tuntas dan harus dipidana secara berat biar warga juga hatinya tegak karena kata. Ya tentunya dari Aremania sendiri ataupun Bandar Malang menginginkan adanya kejadian ini tidak akan terulang lagi dan akan diusut tuntas oleh pihak pemerintah. Begitu. Baik, saya rasa sudah cukup untuk wawancara yang saya sampaikan tentang tragedi Kanjuruhan tersebut ini, dan terima kasih kepada Mas Agus. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi dari semua anggota kelompok kami yang sudah mewawancarai masyarakat, dapat disimpulkan bahwa tragedi Kanjuruhan ini melanggar nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu tentang nilai keadilan, yang dimana sampai sekarang kasus tersebut belum bisa diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Dan selain melanggar nilai keadilan, kasus tersebut juga melanggar nilai kemanusiaan, karena tragedi tersebut sangat menghancurkan hati nurani pada setiap manusia yang memiliki nilai martabat, karena tragedi tersebut merusak sendi hidup berbangsa dan bernegara dari negara Indonesia tersebut. Kemudian dari sisi negara dan warga negara, yang seharusnya para aparat negara yaitu kepolisian ini melanggar tentang hak dan kewajiban yang dimana sudah terdapat pada pasal 28B ayat 1 yang seharusnya setiap masyarakat mendapatkan hukum yang adil, dan pasal 28G ayat 1 tentang perlindungan dari ancaman. Jadi para aparat ini melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut, yaitu melakukan perbuatan menembakkan gas air mata dan bersikap anarkis dalam hal tersebut dinilai sangat lepas dari tanggung jawab sebagai seorang aparat negara. Kemudian apabila dikaitkan dari hak asasi manusia, tragedi Kanjuruhan ini melanggar hak asasi manusia karena tragedi tersebut terjadi akibat tata kelola yang dilakukan oleh panitia penyelenggara tidak sesuai dengan prosedur untuk menjalankan, menghormati, memastikan prinsip keselamatan dan keamanan dalam sistem sepak bola. Jadi langkah yang harus dievaluasi oleh pihak terutama PSSI yaitu melakukan infrastruktur stadion, karena bisa dilihat bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian di mana yang seharusnya kapasitas stadion dipenuhi oleh sekitar 40.000, tetapi di situ sangat banyak yang masuk sehingga tidak terpenuhinya stadion. Kemudian evaluasi lagi yaitu jadwal pertandingan. Untuk saat ini jadwal pertandingan masih sangat dilakukan terlalu malam, bahkan jam 9 sampai jam 11 itu menandakan bahwa apabila terjadi kejadian seperti ini lagi, bisa dikatakan bahwa akan menyebabkan kerugian dan korban jiwa yang lebih banyak. Kemudian dari sisi para aparat yaitu kepolisian harus menegakkan disiplin dan pengamanan pertandingan. Jadi di setiap pertandingan diharapkan kepolisian ini mendapatkan tanggung jawab yang sangat sesuai dan menaati peraturan-peraturan negara dan tidak bersifat anarkis seperti yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai sini saja video dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok kami yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya, dan juga masyarakat serta tokoh masyarakat yang telah bersedia kami wawancarai, sehingga video kami berhasil kami tuntaskan hingga titik. Terakhir, harapan dari kami dan masyarakat seluruhnya, polisi dapat mengembalikan citra baiknya di masyarakat, karena sejatinya polisi adalah pengayom, bukan yang diayomi, memberi rasa keamanan, bukan yang diamankan, pemberi ketenangan, bukan pemberi ketakutan, dan juga usut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kursi Rakyat.